Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Safira dengan NIM 10572113142. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu proses yang struktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam suatu organisasi. Tujuannya bukan hanya sekedar menghindari kerugian, melainkan juga memanfaatkan peluang yang muncul dari adanya risiko tersebut. Dengan manajemen risiko yang baik, organisasi bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian di masa depan. Tujuan manajemen risiko. Yang pertama, untuk melindungi aset organisasi, baik secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia. Kedua, untuk memastikan kelangsungan operasional berjalan lancar, meskipun ada risiko yang terjadi. Ketiga, mengurangi potensi kerugian yang muncul dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih efektif karena semua risiko sudah dipertimbangkan sejak awal. Jenis risiko. Jenis risiko dalam organisasi bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Ada risiko strategi yang muncul akibat keputusan atau kebijakan perusahaan yang salah arah. Pertama, risiko operasional, yaitu risiko yang berasal dari proses kerja sehari-hari, kesalahan manusia, atau masalah teknologi. Kedua, risiko finansial, yaitu kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, kredit macet, atau masalah likuiditas. Selanjutnya, risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat pelanggaran hukum, regulasi, atau standar yang berlaku. Selanjutnya, mengapa manajemen risiko penting? Manajemen risiko penting karena setiap organisasi selalu berhadapan dengan ketidakpastian, baik secara faktor eksternal maupun internal. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian besar, mengganggu operasional, bahkan mengancam kelangsungan hidup organisasi. Dengan manajemen risiko, organisasi dapat mengenali dan mengendalikan potensi ancaman sejak dini, sehingga dampak kerugian dapat diminimalkan. Selain itu, manajemen risiko juga berperan dalam melindungi aset, menjaga reputasi, dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Penerapan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan kepercayaan dari stakeholder seperti investor, mitra, dan pelanggan, karena mereka melihat organisasi memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak pasti. Manfaat dari manajemen risiko. Yang pertama itu melindungi aset dan sumber daya organisasi, menjamin kelangsungan operasional, mengurangi potensi kerugian, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat, meningkatkan kepercayaan stakeholder, investor, mitra, dan pelanggan, membuat organisasi lebih siap menghadapi ketidakpastian. Terakhir, mendukung pencapaian tujuan strategis dalam jangka panjang. Contoh penerapan dari manajemen risiko, seperti di sektor keuangan. Bank biasanya melakukan stress testing untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi. Di sektor manufaktur, perusahaan melakukan SOP keselamatan kerja untuk mengurangi kecelakaan kerja. Selanjutnya, pada UMKM. Banyak pelaku usaha yang mulai menggunakan asuransi usaha agar aset mereka terlindungi dari risiko seperti kebakaran atau pencurian. Dari contoh-contoh ini, kita bisa lihat bahwa manajemen risiko memang relevan untuk semua jenis organisasi, baik besar maupun kecil. Kesimpulannya, manajemen risiko adalah proses penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar organisasi dapat meminimalisasi kerugian serta tetap mencapai tujuannya. Dengan penerapan yang baik, manajemen risiko mampu melindungi aset, menjaga kelangsungan usaha, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Itulah penjelasan dari saya mengenai manajemen risiko. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.